Pemilu, event 5 tahun sekali Indonesia sebagai negara demokrasi. Sepanjang reformasi telah dilakukan sebanyak 5 kali pemilu. Demokrasi telah menjadi arus utama negara-negara modern. Prasyarat negara demokrasi modern adalah penyelenggaraan pemilu. Tentu, pemilu adalah mekanisme utama bagi demokrasi perwakilan. Pemilu serentak pertama pada 2019 lalu diselenggarakan di 34 provinsi, 514 kabupaten kota, dan 7.201 kecamatan pada 809.497 tempat pemungutan suara dengan total pemilih sebanyak 190.770.329 pemilih. Pemilu ini menjadi kartu merah catatan penyelenggaraan kontes demokrasi negeri ini. Berita tentang tewasnya anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara kian meningkat. Perkiraan pemerintah soal usia dan beban kerja meleset. Rata-rata dari mereka yang berusia 50 tahun ke atas jadi korban meninggal. Apa ini harga dari amanat konstitusi? Mari melihat Sika, sebuah kabupaten di Pulau Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di Sika, pemilu 2024 dilaksanakan pada 1.005 TPS dengan jumlah DPT sebanyak 242.222. Terdapat kenaikan lebih dari 46.000 dari pemilu kali lalu. Anggota KPPS yang dikerahkan berjumlah 7.035 orang. Kami menemui Abdon Remigius Raja. Ia berusia 65 tahun pada saat bertugas menjadi salah seorang KPPS pada pemilu 2019 di Kelurahan Madawat. Seharian tugas saya paling urus. Ada ternak babi di belakang, ayam. Waktu itu terjadi pemilihan tahun lalu 2019 itu terjadi pada tanggal 17 hari Rabu tahun 2019. Saya dapat di TPS 005 di depannya. Kita sudah usia itu lalu fisik lemah, waktu istirahatnya kurang, lalu sampai malam lagi. tahun kali lalu itu kami sampai jam 4, ya hampir 4:30 itu baru selesai. Setengah 5 kali? Ya, menjadi anggota KPPS itu kalau diukur dengan nilai uang yang 1, sekian, ya mau bilang pas, mau bilang tidak juga karena tanggung jawab. Tapi kalau upah seluruhnya setelah selesai itu mau bilang pas kah? Menurut saya masih terlalu sedikit. Apakah pemilu tahun ini lebih baik dari pemilu 5 tahun yang lalu? Ini kebetulan kan ada itu buka untuk orang pemilu nih Kak. Pemilu nih jadi kelurahan kemarin ada buka, jadi Angel pergi ngelamar ke sana untuk anggota PPS. Ke apa itu tuh orang bilang. Jadi ya puji Tuhan, kemarin setelah dikasih masuk data semua, Angel diterima. Wida Juje, ibu tunggal dari seorang anak muda yang mendedikasikan dirinya di pemilu 2024. Ada kesempatan, jadi mengapa tidak kita ambil? Lagi pula itu hal baik juga tidak apa-apa, membantu negara. Makanya baru pergi. Kamu lama ke apa di sana nanti? Melalui Angel, kita akan melihat lebih dekat seperti apa pekerjaan KPPS. Angel adalah operator paruh waktu pada sebuah PAUD di Kota Maumere. Karena sulitnya lapangan pekerjaan, apapun peluang kerja ia coba termasuk menjadi KPPS. Kalau syarat jadi KPPS salah satunya adalah usianya ya. Dari usia 17 tahun sampai dengan usia 55 tahun. Itu sudah diatur di PKPU. Kemudian yang kedua, dia memiliki riwayat penyakit itu harus ada surat keterangan. Jadi harus sehat jasmani rohani,
Kemudian yang ketiga, ijazahnya berpendidikan paling terakhir, paling akhir ini adalah SMA. Kalau tidak ada, bisa paling kurang yang bisa baca tulis lah. Kemudian memastikan juga bahwa mereka tidak terlibat di dalam partai politik. Paling lama itu jedanya harus 5 tahun. Jadi kalau mereka masuk sebagai salah satu relawan atau anggota partai, jedanya harus 5 tahun baru mereka boleh melamar menjadi KPPS. Selebihnya ada beberapa format yang mereka harus tanda tangani. Misalnya menyatakan bahwa mereka tidak melakukan misalnya tindak pidana, kemudian bebas dari penyalahgunaan narkoba, kemudian bebas dari penyakit penyerta, itu ada deh ini. Kemudian tidak menjadi anggota partai, itu mereka menandatangani surat pernyataan. Tentang penetapan dan pengangkatan kelompok penyelenggara pemungutan suara di Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alo, Kabupaten Sika pada pemilihan umum tahun 2024. Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya pemilihan umum. Saat BIMTEK tuh kita dijelaskan mengenai cara kerja KPPS. Saat BIMTEK kemarin kami dibekali hal-hal teknis yang akan kami lakukan di TPS nanti. Untuk saya dapat tugas sebagai KPPS 6, yang mana bertugas mengarahkan pemilih ke bilik suara. Kemudian memastikan surat suara yang dimasukkan ke kotak itu benar. Jadi sebelum itu tuh kami juga pergi ke kantor kecamatan, ke PPK, kita kerja juga di sana, tulis surat undangan, surat pemberitahuan ke para pemilih itu juga kita tulis di sana. Itu bisa 2 hari, 3 hari kita tulis itu. Terus itu habis lalu dikembalikan ke PPS bagi kembali lagi ke kami, panggil para ketua-ketua KPPS untuk ambil itu surat pemberitahuan. Kami kembali ke TPS, kami gunting lagi itu, kita jalan bagi cari RT. Bahkan DPT itu kan kayak bukan ada di RT itu, warga yang sudah pindah ke tempat lain kita harus antar ke rumah itu. Iya, kayak kami kan di kelurahan itu, tapi kami harus antar sampai ke kelurahan lain. Pagi, permisi. Pagi mama. Aduh. Mereka ada 6 orang kan? Nah, salah satunya ada yang nama Kristina Kunatmata. Iya, ada itu. Coba mama lihat yang ini betul mampu nama kah? Iya, Maria Tika Nonang. Ini? Iya. Nah. Berdasarkan kontrak kerja yang ditandatangani, KPPS bekerja dari tanggal 25 Januari hingga 25 Februari 2024 sejak persiapan pemilu, hari pemilu, dan pasca pemilu. Hari yang dikatakan pesta demokrasi tiba. Menurut KBBI, pesta adalah perayaan sukaria. Angel dan teman-teman sudah siap berpesta. Itu di tahun 2019 ketua KPPS-nya honornya 550. Sekarang meningkat menjadi 1.200.000. Jadi 100% lah lebih untuk kenaikannya itu. Kemudian untuk anggota dari 500 menjadi 1,1.100.000. Dan ini mudah-mudahan bisa membantu teman-teman KPPS terkait dengan beban kerja mereka nanti dan setimpal lah dengan honor yang diberikan.
melayani TPS keliling. Terus kalau mama yang masak kasih mereka, ini kan mama ajak mereka makan dulu. Nah, takutnya mengganggu tuh. Saya bilang tidak apa-apa, ini hujan lebat. Jadi kita bukan melanggar peraturan mereka, tapi hujan lebat sambil menunggu hujan reda, kita makan dulu. Supaya sebentar hujan reda langsung kita jalan. Hanya ketua KPPS-nya mempertahankan bilang harus selesai dulu baru kita makan. Pada pasal 49 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 25 tahun 2023 disebutkan waktu penghitungan suara di TPS dimulai setelah pemungutan suara selesai dan berakhir pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara. Kita mau lanjut TPS berjalan ke rumah-rumah warga, tapi kondisi cuaca hujan yang benar-benar hujan yang lebat toh, hujan deras. Jadi kita pending sampai dengan jam 4 baru kita TPS berjalan. Jam 5 itu kita mulai penghitungan suara. Iya, itu kita mulai yang pertama dengan presiden dulu. Jadi kayak satu surat suara kita bisa hitung sampai 2 jam atau 1,5 jaman. Yang paling lama itu yang di legislatif kayak DPR RI, provinsi dan kabupaten kota itu banyak karena memang partainya banyak toh. Jadi caleg-calegnya juga banyak di dalam situ. Jadi kita harus teliti satu persatu lihat oh ini ada di sini. Akan tetapi KPU juga memberikan tambahan 1 hari dengan mempertimbangkan ayat 2 yang berbunyi dalam hal penghitungan suara belum selesai pada waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Penghitungan suara dapat diperpanjang tanpa jeda paling lama 12 jam sejak berakhirnya hari pemungutan suara. Kalau perhitungan itu selesai di jam 02.50. Itu selesai hitung. Ya keesokan hari ini di tanggal 15 subuh baru kita selesai hitung. Sehari setelah pemilu, di tempat pelelangan ikan, aktivitas jual beli berjalan seperti tak terjadi apa-apa kemarin. Sementara di TPS, Angel dan kawan-kawan masih berjibaku dengan administrasi penghitungan suara. Ini hari jam 12 siang batas. Bayangkan ini saat ini dalam keadaan dari kemarin pagi datang ke sini jam 6 sampai sekarang lagi sudah jam 6 pagi lagi dan tidak tidur. Untuk mata saja paling 5 menit habis itu lanjut lagi. Pemilu dengan 5 surat suara dan proses penghitungan suara paling lama 12 jam setelah hari pemungutan suara tanpa jeda menjadi bagian tidak terpisahkan dari penyebab sakit dan kematian massal penyelenggara pemilu. Belum pulang rumah, belum. Tanggal 15. Sampai tanggal 15. Ya mau jam 6-an, jam 6 lewat, mau setengah 7 ini. Belum pulang. Sampai saat ini, manajemen risiko dinilai lemah, khususnya terkait analisis beban kerja dan mekanisme pemeriksaan kesehatan para petugas KPPS. Ini belum termasuk durasi kerja yang tiba-tiba bertambah karena masalah teknis seperti human error, persoalan logistik, dan kondisi cuaca seperti hujan yang dialami Angel di TPS-nya.